Oke, jadi pengujian pertama adalah di VLAN outbound call. Kita cek dulu IP-nya. Di sini IP-nya segmennya 98.6. Nah, ini adalah IP di VLAN outbound call. Sekarang kita cek bandwidth-nya dengan cara download aplikasi Prezi dan mengamati besar bandwidth-nya. Ini pada jam kerja, bandwidth yang diterapkan itu adalah sebesar 31,25. Proses download, kita lihat bandwidth-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa bandwidth yang terukur sekitar 31,25 untuk jam kerja. Selanjutnya, aturan lain yang diterapkan pada jam kerja adalah pembatasan situs, ForShare, YouTube, dan Facebook pada jam kerja. Kita coba akses Facebook, YouTube, dan ForShare. Kemudian kita akses salah satu contoh situs yang tidak dilarang, misalnya Google. Kita bisa lihat di sini Google bisa terakses, tapi dengan ketiga situs yang dilarang ini tidak dapat diakses. Selanjutnya adalah pada jam istirahat. Tadi kalau kita bisa lihat di sini jamnya di switch itu adalah 9.53. Ini termasuk jam kerja. Sekarang kita atur menjadi jam istirahat, misalnya 12.30. Aturan yang diberikan pada jam istirahat adalah bandwidth-nya masih sama. Kalau kita bisa lihat, aturan bandwidth-nya masih sama. Tapi yang membedakan adalah di sini ForShare, YouTube, dan Facebook bisa terbuka pada jam istirahat. Kita show clock. Nah, pada jam istirahat, ketiga situs ini bisa dibuka atau bisa diakses. Pengujian selanjutnya itu adalah pada jam lembur. Sekarang kita atur waktunya pada jam lembur, misal jam 18.00. Nah, bandwidth yang diatur pada jam lembur ini adalah dibebaskan, jadi tidak ada pengaturan bandwidth pada jam lembur. Kita bisa lihat bandwidth-nya. Nah, bandwidth-nya lebih dari 31,25. Kita bisa lihat. Ini kita bisa lihat. Nah, bagaimana dengan ketiga situs ini? Kita cek lagi pembatasan situsnya. Pada jam lembur seharusnya ketiga situs yang dilarang tersebut tidak dapat dibuka. Kita coba cek Facebook, YouTube, ForShare. Kita cek Google yang bisa dibuka. Nah, Google masih bisa terakses, tapi ketiga situs ini pada jam lembur kembali tidak dapat dibuka karena jam lembur diasumsikan sebagai jam kerja juga. Pengujian selanjutnya itu di VLAN Atelier. Kita lihat IP-nya. Itu 91.6 adalah keanggotaan dari VLAN Atelier. Sekarang kita cek download dan kita amati besar bandwidth-nya. Sedang proses download dan bandwidth-nya pada jam kerja itu sebesar yang diatur adalah sebesar 61,2 KB. Nah, kita bisa lihat range bandwidth-nya di situ sekitar 61,2. Aturan lain yang diterapkan pada jam kerja adalah pembatasan situs. Kita cek situs-situs yang dibatasi, ForShare, Facebook, dan YouTube. Kita akses juga salah satu contoh situs yang dapat dibuka atau tidak dibatasi pada jam kerja. Nah, di sini Google dapat terbuka, tapi dengan ketiga situs YouTube, ForShare, dan Facebook ini tidak dapat dibuka karena diterapkan aturan pembatasan situs pada jam kerja di semua divisi. Selanjutnya adalah pengujian pada jam istirahat. Pada jam istirahat, kita lihat dulu di sini tadi. Nah, jamnya sekitar jam 10, ini adalah jam kerja, kemudian kita atur di jam istirahat, misal 12.30. Nah, pada jam istirahat, bandwidth yang diatur ini adalah sama seperti jam kerja, sekitar segini, tapi yang membedakan adalah ketiga situs yang dilarang tadi sekarang dapat terbuka karena pembatasan situs hanya diterapkan pada jam kerja. Pada jam istirahat itu dapat diakses.
Nah, selanjutnya adalah uji coba pada jam lembur. Sekarang kita atur jamnya menjadi jam lembur. Misalnya jam 18.30. Nah, kalau kita lihat bandwidthnya, di sini di jam lembur tidak diterapkan aturan bandwidth, sehingga bandwidthnya dibebaskan. Kita bisa lihat bandwidthnya melebihi dari kapasitas bandwidth sebelumnya tadi. Kapasitas bandwidth tadi yang kita berikan adalah 61,2. Nah, sekarang bisa sampai 100 sekian. Itu berarti di jam lembur memang bandwidthnya tidak dibatasi. Selain itu, aturan yang diterapkan pada jam lembur adalah ketiga situs ini di blok atau tidak dapat dibuka. Kita coba akses lagi. Facebook, YouTube, for share. Kita coba akses situs Google, kita cek bahwa Google seharusnya masih bisa dibuka. Tapi dengan ketiga situs ini tidak dapat dibuka pada jam lembur. Pada divisi sisvo, IP-nya adalah 90.1 sampai 90.32. Jadi untuk divisi sisvo pegawai organik, ini untuk pegawai organik memang IP-nya adalah statis. Jadi kita set IP ini statis, range-nya dari 1 sampai 32. Nah, 32 ke atas di dalam /24 itu nantinya akan untuk pegawai non organik. Adalah jam 10:11, ini termasuk jam kerja. Pengujian dilakukan dengan tes download. Kita download Prezi dan kita amati besar bandwidthnya. Nah, ini sudah proses download. Lalu kita amati besar bandwidthnya pakai aplikasi Freemeter. Nah, bisa kita lihat bandwidth yang diatur di divisi siswa itu sebesar 700.000 bit atau 85,4 kilobyte. Kita bisa lihat bandwidth yang terukur di divisi tersebut ada di sekitar 85,4 kilobyte. Pengujian selanjutnya itu adalah pada jam kerja juga diterapkan pembatasan situs. Jadi sekarang kita coba akses situs-situs yang dilarang. Ada for share yang dilarang, kemudian Facebook dan YouTube. Lalu kita coba akses juga situs yang tidak dilarang, contohnya adalah Google. Nah, kita bisa lihat di sini Google dapat terakses, tapi dengan ketiga situs yang dilarang ini, Facebook, for share dan YouTube tidak dapat dibuka. Kemudian sekarang kita pengujian di jam istirahat. Kita atur dulu jamnya di jam istirahat. Di jam istirahat, kemudian nah, kita bisa lihat di sini YouTube dapat terbuka di jam istirahat, kemudian Facebook juga dapat terbuka dan for share dapat terbuka. Bandwidthnya di jam istirahat, bandwidth itu pun mengikuti aturan jam kerja, yaitu sekitar 85,4 kilobyte. Selanjutnya kita uji di jam lembur. Misalnya jam 18.30. Nah, bisa kita lihat di sini bandwidthnya bisa sampai 100 lebih karena untuk jam lembur itu bandwidthnya dibebaskan atau tidak diberi aturan bandwidth. Tapi yang membedakan lagi adalah tiga situs yang dilarang tersebut di jam lembur itu tidak dapat diakses. Kita coba buka Facebook, for share dan YouTube. Pada jam lembur tidak dapat dibuka. Nah, kita buka salah satu contoh situs yang dapat diakses di jam lembur. Google. Nah, di sini Google masih dapat terakses, tapi tidak dengan YouTube, for share dan Facebook. Pengujian selanjutnya adalah untuk pegawai non-organik di divisi sisvo. Nah, sekarang kita sebagai pegawai non-organik di divisi sisvo, kita lihat dulu IP-nya. Nah, di pegawai non-organik ini apa yang didapatkan adalah IP DHCP. Nah, jadi kita set dulu DHCP. Nah, kenapa DHCP? Karena untuk pegawai organik IP-nya adalah statis 1 sampai 32.
Kalau misalkan di pegawai non-organik kita set IP yang sama dengan pegawai organik, misalkan 20. Kita set dengan sama dengan, ini adalah segmen IP untuk pegawai organik di divisi SISWO. Kita ping ke interface VLAN. Nah, dia tidak akan bisa terakses karena di sini di port Fast Ethernet 101 diterapkan access list yang berisi deny IP 1 sampai dengan 32 jika ingin lewat melalui interface ini. Jadi kalau misalkan klien dari non-organik ada yang mengatur IP-nya menjadi IP yang ada di pegawai organik, itu tidak bisa karena di sini sudah diblok aksesnya menggunakan access list bahwa kalau IP tersebut akan diblok. Jadi kita set IP-nya DHCP. Nah, dia bisa. Sekarang kita aturan yang di pegawai organik adalah di jam kerja jam 8 hingga jam 12, kemudian jam 1 hingga jam 8, jam lembur dihitung jam kerja. Peraturannya adalah hanya dapat akses ke IP internal. Sekarang nih, kita lihat bahwa di sini jamnya adalah jam lembur dulu, misalkan jam lembur juga hitungannya jam kerja, jadi dia masih tidak dapat akses ke internet. Kalau kita coba akses, misal kita Google, nah dia tidak bisa. Nah, tapi kalau misalkan kita coba ping ke IP internal, misalkan kita ping ke IP yang ada di segmen divisi outbound call, misalkan 98.6. Nah, dia reply. Ini terjadi karena memang di interface ini diterapkan access list. Pertama, mendinai IP klien kalau misalkan ada yang mengatur IP-nya menjadi IP yang satu segmen dengan organik, yaitu titik 1 sampai titik 32. Kemudian juga dia mendinai permintaan dari pegawai non-organik kalau misalkan ingin mengakses internet pada jam kerja. Nah, kalau aturan pada jam istirahat, kita atur dulu waktunya. Ini jam istirahat. Dia bisa ke IP internal, juga bisa ke internet. Nah, di sini Google dapat terakses. Kemudian begitu juga tadi kan kita di sini atur jam lembur dan jam kerja. Jam lembur termasuk jam kerja. Pada jam istirahat sesuai dengan aturan divisi-divisi lain juga situs-situs seperti Facebook, ForShare, YouTube dapat dibuka pada jam istirahat. Nah, bisa kita lihat di sini Facebook dapat terbuka, ForShare, YouTube pun dapat dibuka. Nah, bagaimana dengan bandwidth-nya? Bandwidth pada divisi SISWO pegawai non-organik itu aturan bandwidth-nya sama dengan divisi SISWO. Jadi bandwidth yang diberikan sebesar 700 kilobit atau 85,5 kilobyte. Kita coba download. Misalnya kita coba download Prezi. Nah, di sini proses download. Nah, sekarang kita lihat besar bandwidth-nya menggunakan aplikasi Freemeter. Ini aplikasi Freemeter.
Nah, pada jam istirahat, bandwidth yang diberikan adalah tadi sebesar 85,5 KB. Kita bisa lihat di sini bandwidth yang terukur ada di sekitar 85,4 KB.